Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ivan Arianto, Hervina Warninghyun, Ibnu Nugroho Saputra, dan Gelis Triamsih akan mempresentasikan kasus 6 yang berjudul Uji Tuwe Anova. Banyak kasus gizi kurang yang terjadi di masyarakat menyebabkan pemerintah menggalakkan program peningkatan gizi balita. Para ahli gizi melakukan penelitian untuk membuat variasi menu makanan tambahan dengan prinsip gizi seimbang yang dapat meningkatkan status gizi balita. Penelitian dilakukan dengan mempelajari pengaruh penambahan tepung dari biji-bijian, yaitu kacang hijau, beras merah, dan wijen, dan penambahan ekstrak sayur seperti wortel, bayam, dan selada. Diambil sampel sebanyak 27 balita yang dipilih secara acak, dan peningkatan berat badan setelah 3 bulan PMT adalah sebagai berikut. Apakah penambahan tepung biji-bijian dan ekstrak sayuran tersebut memberikan efek yang sama terhadap peningkatan berat badan balita? Langkah-langkah uji Tuwe ANOVA. Yang pertama, melakukan uji normalitas nilai residual standar, melakukan uji homogenitas dan uji Tuwe ANOVA. Dasar pengambilan keputusan uji normalitas. Yang pertama, jika nilai signifikan kurang dari 0,5 maka nilai residual standar normal. Kedua, jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka nilai residual standar tidak normal. Penelitian dilakukan dengan mempelajari pengaruh penambahan tepung dari biji-bijian, kacang hijau, beras merah, dan wijen, dan penambahan ekstrak sayuran, wortel, bayam, dan selada. Faktor jenis tepung biji-bijian terdiri dari 3 taraf, yaitu kacang hijau, beras merah, dan wijen. Faktor ekstrak sayuran terdiri dari 3 taraf, yaitu wortel, bayam, dan selada. Berikut data hasil peningkatan berat badan balita setelah 3 bulan. Kemudian, gunakan pengkodean data untuk jenis tepung biji-bijian dengan ketentuan 1 untuk kacang hijau, 2 untuk beras merah, 3 untuk wijen. Berikut hasil pengkodean. Kemudian pengkodean untuk ekstrak sayuran dengan ketentuan 1 untuk wortel, 2 untuk bayam, 3 untuk selada. Berikut hasilnya. Pengkodean ini semua digunakan untuk menginput data di SPSS dalam melakukan uji two-way ANOVA. Yang harus dilakukan pertama kali adalah melakukan uji normalitas. Berikut tampilan awal SPSS. Dari sini pilih variabel view. Di sini kita akan menulis variabel penelitian yang akan kita input. Yang pertama adalah variabel hasil berat badan. Pada bagian nama kita tuliskan hasil, kemudian pada bagian label kita tuliskan hasil penambahan berat badan. Pada bagian 6 yang kedua dituliskan tepung, pada bagian label dituliskan tepung biji-bijian. Pada bagian 6 yang ketiga dituliskan ekstrak, pada bagian label dituliskan ekstrak sayuran. Selanjutnya untuk tepung biji-bijian kita akan mengisi kategori pada valuesnya dengan cara klik kiri pada bagian values. Kemudian akan muncul kotak dialog. Untuk values 1 kita tuliskan 1. Untuk label kita tuliskan kacang hijau. Untuk values 2 kita isikan beras merah. Pada label isikan beras merah. Pada label values 3 kita isikan wijen. Selanjutnya untuk ekstrak sayuran kita lanjutkan seperti sebelumnya.
Ini adalah pendefinisian nama variabel penelitian. Untuk desimal kita ganti menjadi 0 semua. Selanjutnya, klik data view. Di sini sudah ada 3 nama variabel hasil, tepung, dan ekstrak. Kemudian input data yang ada di Excel ke program SPSS mulai dari hasil penambahan berat badan dengan cara blok kolom pertama, klik copy, kemudian paste pada variabel hasil, kemudian lanjutkan hingga kolom ketiga. Kemudian untuk tepung biji-bijian, copy kode dan lakukan seperti sebelumnya, kemudian paste pada variabel tepung, lakukan hal yang sama pada variabel ekstrak sayuran. Selanjutnya, buat variabel residual dengan cara pilih menu Analyze, pilih General Model, klik Universe Stat, hasil penambahan berat badan masukkan dalam kolom Dependent Variable, kemudian pindahkan tepung biji-bijian dan ekstrak sayuran ke Fixed Factor, pilih Save, kemudian centang pada pilihan Standardized Residual, klik Continue, kemudian klik OK. Abaikan output yang keluar pada SPSS dan fokus pada variabel baru, yakni variabel Standardized Residual. Selanjutnya, kita akan melakukan uji normalitas pada variabel ini dengan cara pilih menu Analyze, pilih Descriptive Statistic, kemudian klik Explore. Masukkan variabel Standardized Residual pada kolom Dependent List, pilih Plot, beri centang pada Normality Plot, Weight Test, klik Continue, klik OK. Setelah muncul output SPSS, perhatikan pada Test of Normality, hasil nilai signifikan sebesar 0,95, di mana nilai itu telah melebihi 0,05, sehingga bisa diasumsikan two-way ANOVA terpenuhi. Selanjutnya, lakukan uji homogenitas dan uji two-way ANOVA dengan cara pilih menu analis, pilih General Linear Model, klik Univariate, pilih Save. Kemudian, hilangkan tanda centang pada Standardized, klik Continue, kemudian pilih Min, kemudian pindahkan variabel tepung, ekstrak, tepung dan ekstrak ke kolom Display Means For. Kemudian, klik Option, pilih tanda centang pada Homogeneity Test dan Descriptive Statistic. Klik Continue, klik OK. Selanjutnya akan muncul output Univariate Analysis of Variance atau bisa disebut two-way ANOVA. Kemudian kita lihat pada tabel between subject factor. Tabel tersebut menggambarkan data penelitian. Selanjutnya, pada descriptive statistik, kita ambil contoh, bisa melihat rata-rata peningkatan berat badan balita dengan ekstrak wortel dan tepung kacang hijau sebesar 3,3 kilo. Selanjutnya, untuk uji homogenitas, pada Levene Test of Equality of Error Variance, tabel ini memperoleh hasil signifikasi 0,152. Hal itu lebih besar dari 0,05. Maka data variabel peningkatan berat badan adalah homogen.
sehingga asumsi two-way ANOVA terpenuhi. Selanjutnya, test of between subject effect. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka perbedaan berat badan berdasarkan variabel faktor dapat disimpulkan, pertama, nilai signifikan diperoleh 0,071. Hal itu lebih dari 0,05, maka tidak ada perbedaan berat badan berdasarkan tepung yang dipakai. Yang kedua, nilai signifikan diperoleh 0,001 atau lebih kecil dari 0,05, maka ada perbedaan berat badan berdasarkan ekstrak yang dipakai. Dan yang ketiga, nilai signifikan diperoleh 0,026 atau lebih kecil dari 0,05, maka ada perbedaan berat badan berdasarkan interaksi tepung dan ekstrak yang dipakai. Kemudian ada estimate marginal means. Berikut adalah tabel-tabelnya. Ada tepung biji-bijian, ekstrak sayur, tepung biji-bijian, dan ekstrak sayur. Tabel-tabel tersebut menjelaskan perbedaan nilai rata-rata peningkatan berat badan berdasarkan tepung dan ekstrak yang dipakai secara deskriptif. Jadi kesimpulannya adalah penambahan tepung, biji-bijian, dan ekstrak sayuran memiliki efek yang berbeda dalam penambahan berat badan balita. Dengan hasil nilai signifikan, tepung biji-bijian 0,071, ekstrak sayuran 0,001, dan interaksi tepung dan ekstrak 0,026.